Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat yang luar biasa berupa iman dan Islam. Itu yang harus kita syukuri dan kita jaga, dan penjagaan yang terbaik adalah di atas ilmu berdasarkan Quran dan Sunnah yang kita dapatkan dari majelis ilmu yang selalu kita hidupkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di bab 22 dengan judul tindakan preventif penjagaan Nabi SAW untuk membentengi umat dari kesyirikan dan untuk menjaga umat agar terus berada di atas ketauhidan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif kitab ini, penulis kitab ini mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW senantiasa berusaha melindungi umat agar selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menutup celah, menutup semua jalan, tidak membuka sedikit pun celah yang bisa menjerumuskan seorang muslim ke dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Artinya dari orang yang aman dengan kalian. Kemudian terasa olehnya penderitaan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu sangat menginginkan kebaikan kita dan berjuang mati-matian untuk bagaimana kita semua baik. Kemudian harisun alaikum, dan beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian semua. Supaya senantiasa meluruskan umat yang keliru, umat yang salah, dan memahami akidah yang benar. Wabil khusus. Kemudian disebut lagi bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sesama amat berbelas kasihan dan amat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Muhammad disebutkan juga sifat Nabi SAW bahwasanya asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Sifat-sifat para pengikut Nabi Muhammad SAW yaitu para sahabat, mereka dalam urusan akidah kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, mereka tegas. Tegas dalam artian tidak mencampur adukkan keyakinan, tidak kemudian bertukar pemahaman, kamu ibadah di tempatku nanti gantian aku ke sana. Bahkan dalam pengucapan selamat hari raya ini dan itu tidak ada satupun riwayat Nabi pernah mengucapkannya. Makanya di Desember yang lalu saya pernah sampaikan ada orang yang menantang, coba sebutkan Nabi melarang umatnya mengucapkan selamat Natal, juga bakal ketemu, nggak ada yang mengucapkan gitu. Sama halnya di Arab pada zaman itu kan tidak ada yang makan pecel, ya nggak mungkin kemudian Nabi mengeluarkan hadis atau mengucapkan tentang pecel kan gitu. Makanya kalau nggak ada yang mengucapkan, ya Nabi nggak akan pernah ada larangan. Adanya larangan karena ada yang melanggar dalam konteks mengucapkan selamat hari raya, karena ada yang mengucapkan, maka Nabi nggak cocok, kemudian Nabi mengatakan jangan. Nah itu baru benar. Tapi karena para sahabat ini sudah paham kalau itu salah, nggak ada yang mengucapkan, makanya ya nggak ada hadis yang melarang mengucapkan selamat hari raya agama lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini dikonfirmasi oleh Nabi SAW sendiri, di mana beliau SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, riwayat Imam Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Beliau SAW mengatakan la taj'alu buyutakum kuburan.
Jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan kamu jadikan kuburanku sebagai hari raya. Niki kalau jangan cermati ada dua paradok yang saling bertolak belakang. Rumah jangan dijadikan seperti kuburan, kuburan jangan dijadikan sebagai tempat peringatan. Maka kita akan memahami bahwasanya rumah itu tidak boleh kayak kuburan, dan kuburan tidak boleh ada keramaian. Berarti hukum asalnya kuburan itu sepi, peteng dedet, nyenyet, tidak ada aktivitas keramaian. Sehingga kalau kemudian kuburan nanti dalam hadis yang lain dilarang untuk dikasih lampu, kok kemudian dikasih penerangan, orang berkumpul di situ, bahkan dodol angkringan ten mriku. Nah, itu sebenarnya sudah sebuah kesalahan. Apalagi kalau sudah dibahasakan aidan, berarti dia melakukan perayaan dengan penetapan tanggal tertentu dengan metode tertentu, maka itu sebuah kesalahan. Nah, Nabi melarang kuburannya dijadikan tempat keramaian yang ramai dengan ritual-ritual tertentu, dan kemudian Nabi melarang rumah jangan dijadikan kuburan, yang mana kuburan hukum asalnya sepi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan harus dikembalikan sesuai makomnya, yaitu sepi. Rumah harus dikembalikan kepada makomnya, jangan sampai sepi. Makanya nanti dalam riwayat yang lain, untuk meramaikan rumah kita diminta untuk membaca Al-Quran dan juga menjalankan atau melaksanakan sholat sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah sejak beliau masih hidup sudah melarang kuburannya dijadikan tempat hari raya, keramaian, ngumpulnya orang-orang. Nah, Nabi nggak cocok, nggak suka dengan yang seperti itu. Bahkan pada pertemuan yang lalu Nabi SAW juga berdoa, dan doanya sudah terkabul. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai salah satu berhala yang disembah. Ini menunjukkan bahwasanya ada sinkronisasi, bahwasanya Nabi melarang kuburannya menjadi tempat ibadah. Nabi juga meminta kepada Allah agar jangan dijadikan kuburannya sebagai salah satu tempat yang dikeramatkan oleh manusia sampai dalam level disembah, dimintai sesuatu. Maka ketika ayat tadi Quran surat atau ayat 128 dikatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, maka Nabi itu sangat menginginkan keselamatan dan keimanan yang benar kepada diri kita. Makanya Nabi mendakwahkan dan juga berdoa, mendakwahkan agar jangan sampai membuat keramaian di kuburan beliau, ubengi kuburan lah segala macam seperti yang kita hari ini lihat. Begitu pula Nabi juga berdoa agar kuburannya jangan dijadikan seperti itu. Sehingga mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat keramaian itu salah, bahkan meminta di kuburan tambah salah. Sehingga di situ ada pelanggaran akidah yang berat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lah emangnya kenapa tadi hukum asalnya kuburan itu sepi, peteng, tidak ada keramaian. Makanya ketika jenengan meningali melihat kuburan kok wis mulai ada orang ngumpul di situ dengan bacaan tertentu, bahkan dikasih lampu, bahkan kuburannya dikasih nisan, maka pelanggarannya tinggal dihitung. Dari mulai kuburan yang ada nisannya, kemudian dari mulai dikasih lampunya, dari mulai orang berkumpul di sekitarnya, bahkan nanti membaca bacaan-bacaan tertentunya, di situ tidak ada contohnya. Parah lagi kalau di dalam bacaannya ada permintaan kepada yang di dalam kubur ini, maka itu bisa masuk wilayah akidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas Nabi juga mengatakan wa shollu alayya, bersolawatlah kepadaku. Dan ini menjadi dalil bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi SAW itu dengan bersolawat. Nah, nanti orang-orang orientalis mengatakan, loh nabimu gak selamat makanya mbok solawati. Solawat itu kan artinya semoga Allah memberikan keselamatan buat engkau wahai Muhammad, gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solawat memang benar maknanya seperti itu, tapi bukan berarti beliau enggak selamat.
Misal nggih, misal ketika jenengan mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin, assalamualaikum, nah itu berarti semoga keselamatan untuk kamu tercurah. Maka apakah yang kita ucapkan salam itu lantas dia nggak selamat? Kan belum tentu. Nanti orang Yahudi juga sama ucapannya, salam gitu kan, salam alaihim gitu, ya Pak. Nah itu kan artinya sama, keselamatan buat kamu. Maka apakah yang diucapkan itu nggak selamat? Ya selamat gitu kan. Cuman itu bagian dari etika. Ngoten lho. Termasuk ketika jenengan mengucapkan Bapak Ibu yang kami hormati, apakah jenengan nggak terhormat sehingga harus dikatakan kami hormati? Jenengan terhormat. Cuman memang dalam bentuk percakapan, bentuk etika kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Nabi mengatakan wasallu alayya, bersolawatlah kepadaku. Dan yang menarik, beliau mengatakan fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Sholawatmu dimanapun berada itu nyampe kepadaku. Sehingga seorang muslim yang tidak punya kemampuan untuk ke tanah suci, apakah dalam rangka haji maupun umroh, tidak usah kemudian sedih, karena Nabi sudah mengatakan wasallu alayya, bersolawatlah kepadaku, fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, solawatmu nyampe kepadaku. Dan ketika kita ngomongkan solawat, Nabi itu sudah mengajarkan, jadi tidak perlu gawe-gawe dewe. Nabi mengajarkan solawat niku yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin rada dawa sithik, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu boleh. Kemudian rada panjang lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat Ibrahimiyah, itu yang terbaik. Adapun sholawat-sholawat yang digawe-gawe, yang kemudian diiringi dengan alat-alat musik yang sering kita dengar, maka panjenengan harus hati-hati. Kenapa? Satu, mungkin maknanya tidak cuma sekadar pujian kepada Nabi, kadang berlebihan meminta sesuatu kepada Nabi atau orang yang disebut di situ. Mungkin saya pernah sampaikan di sini, misal ada sholawatan, dia liriknya mengucapkan madad ya Husain, madad ya Husain, madad, 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 itu katanya. Madad ini bukan narkoba, ini kumbuatan. Madad ini bahasa Arab, artinya minta tolong ya Husain, minta tolong ya Husain. Nah gitu loh. Maka di situ jelas ada kesyirikan. Dan kadang ada solawat-solawat tertentu yang mereka lafadzkan di panggung-panggung mereka, itu ternyata di orang Arab itu artinya ucapan-ucapan napa niku? Wong yang-yangan niku lho, roman picisan, cinta monyet. Jadi temriko sing nyanyi ya ora kudungan, sosok ya ngoten nika. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ora angger bahasa Arab terus niku isine mesti sae. Pramila yang terbaik niku selawat nggih namung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika jenengan tambahi sayyidina nggih angsal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Hanya saja kalau konteksnya di dalam sholat, maka Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka ketika Nabi mencontohkan sholawat dalam sholat tidak ada sayyidina, nggih mboten usah ngangge sayyidina, niku fikih Pak. Jadi bedakan antara di dalam ritual dengan di luar ritual. Nanti ada seorang syekh dari Mesir ngomong gini, sayyidina itu kan berarti mengucapkan sholawat kepada Tuhan kita, junjungan kita Nabi Muhammad. Maka benar bahasanya Nabi mencontohkan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi kemudian kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bahkan di dalam sholat. Maka mengikuti sunnah Rasul itu baik, tapi di atas sunnah itu ada adab, katanya begitu. Sehingga dalam sholat ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka itu lebih beradab daripada berilmu, katanya begitu. Nah pertanyaannya lah, sing nyontohi Nabi itu kan nggak pakai sayyidina pas sholat deh. Maka ketika Nabi sebagai orang yang paling beradab, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya akhlakmu itu yang paling tinggi, paling baik, wahai Muhammad. Nabi nggak pakai sayyidina sholat, nggak yang baik kalau pakai sayyidina pas sholat sekali lagi. Tapi kalau di luar itu, semua
Bapak Ibu, Nabi pernah mengatakan yasiru wa la tu'asiru. Mudahkan dalam beragama, jangan dipersulit. Sehingga ketika kemudian dengan selawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad niku pun saged nggih wonten nyewa hadroan sampai ngentekke duit 200 yuta, golek panggung, macam-macam maneka warna dicepakke uga ramene selain nyewa 200 yuta dicepakke pangan, nyepakke niki macam-macam, golek pengamanan niku entek total-totale iso 300 400 juta. Makanya nggih salat sudah memberikan kaidah sallu alayya fa inna salatu bani haitsu bersolawatlah kepadaku dengan yang aku contohkan tentunya, dan kamu ucapkan dimanapun nyampe. Makanya saya kalau ada orang melu solawatan gini ya, terus berpikir loh apa ya carane ngono ya iso apa ya sudah tak ngono nganggo sing biasanya kita kan tapi mengatakan nyampe. Makanya ketika kemudian dengan nggih umpami omah beliau boten gawean ketemu kali ngeteh ngopi narap yang senda nyebutan kali sholawatan asal Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wiritan ngoten niku apa-apa bakal di malam Jumat niku nggih niku sholawatan kata bae ben rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih jadi ketika kita menyampaikan ada plus minus pada wajib sholawatan itu berarti kan sholawat boten ya tetap sholawatan cuman sholawat yang betul ya tidak harus yang joget yang kampung aku di sendal terus nom kan di salim baru pelak sirah Allah senang kalau di terdekat kalau tidak seperti itu. Kemudian Ali bin Husain lihat seorang yang mendatangi yang ada Nabi memang sejak zaman dulu dari Ali Husain putra Husain berarti cucunya Ali berarti cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti generasi ketiga. Nah beliau pernah melihat ada orang yang melipir dan kuburan Nabi, makam Nabi dan bolongannya melipir. Nah, kemudian orang itu lantas berusaha masuk ke dalam kuburannya dan berdoa. Maka Ali pun segera melarangnya, dipenging. Jadi cucu Nabi yang benar niku ngeten niki. Jadi menjadi penjaga napa? Tauhid, penjaga gawang tauhid, bukan menjadi penjaga gawang neraka nggih. Niku ben Mama Gufron wis ben gitu. Nah, menjadi penjaga gerbang tauhid. Tidak boleh ada orang memasuki wilayah kesyirikan. Makanya beliau mengunjungi makam kakeknya tidak untuk minta-minta, tapi melarang orang-orang yang melakukan itu. Nah, ada orang yang mencoba untuk melipir masuk ke situ berdoa, maka Ali bin Al-Husain pun segera melarang dan mengatakan, "Mas, maukah engkau kuberitahu dengan sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku," berarti Al-Husain, dari kakekku, berarti Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi Muhammad SAW berarti buyutnya itu bersabda. Nah, jadi ini si cicit yang masih lurus akidahnya. Nanti yang cicit yang ke-48 itu aneh-aneh nih kok. Nah, maka yang terakhir ini kalau nanti ningali nanti gede-gede namanya Bahar Smith itu biasanya kan toyone mau didamu toh. Ini kalau wingi kalau ningali video ini udah utek gudal ya. Terus dilolohke ten piyai terus dimut ngoten. Ya Allah. Sejahil itukah kita dalam beragama. Nah, maka di sini si cicit Nabi SAW ini generasi ketiga ini mengatakan bahwasanya kakekku Muhammad SAW bersabda, wala tattakhidu qabri idan. Jangan pernah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, wala buyutakum kuburan, dan jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan, wasallu alayya, dan bersolawatlah kepadaku, fa inna taslimakum, karena salammu tablughuni aina kuntum, akan nyampe kepadaku dimanapun kamu berada. Nek niki cetha rahmatan lil alamin, sehingga dominasi sholawat itu enggak cuman buat sing duwe duit iso nyewa hadroh mboten. Begitu pula tidak cuman dominasi orang yang mampu ke Mekah sana mboten. Panjenengan yang memang ndak mampu untuk ke Mekah, ke Saudi Arabia,
mendatangi makam Nabi di Madinah untuk mengucapkan salam langsung di sana, maka panjenengan bisa mengucapkan di sini sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menjadi catatan buat saya, bahwasanya kita akan menghormati keturunan Nabi atau orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi ketika dia membawa cerita dalam agama ini sesuai apa yang disampaikan oleh kakeknya, datuknya, leluhurnya. Tapi kalau yang dibawa kok beda, maka saya secara pribadi tidak peduli itu mau orang ngaku sebagai keturunan Nabi atau bukan, serah urus gitu. Artinya ketika kakeknya mengatakan kuburan ini ojo dikicing kok dek ngijing, bahkan digawe ke omah, itu keliru. Kuburan ini jangan dikasih lampu, kok digawe lampu diskotik muter-muter niku sudah keliru. Kemudian dilarang untuk berkumpul-kumpul di kuburan bikin keramaian, kok dia malah bikin niku nggih pun keliru. Dan macam-macam. Minta dikultuskan, berebut air liurnya, berebut turahan cucian kakinya dan seterusnya. Maka datuknya tidak pernah kayak gitu. Bahkan Nabi SAW niku ketika jenengan lenggah ngeten Nabi niku rawuh, jenengan ngadep niku kalih Nabi itu dilarang, tidak boleh. Nabi itu tidak gila hormat seperti itu. Tapi yang sekarang niku nek ngambunge niku nganti diajari. Diambung ngene, diwalek, terus bari kan ngambung mriki sok-sok dikeplak sisan gitu kan. Nah, maka ya Allah, sampai seperti itu hulunya manusia minta dihormati orang lain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan dalam bab ini yang pertama tafsir surat At-Taubah ayat 128 yang sudah dibacakan di depan tadi, yaitu ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW memiliki keinginan yang besar kepada umatnya untuk menjaga mereka dari kesyirikan, jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya Nabi disebutkan pada ayat itu azizun alaikum ma'anittum, dia sangat berat merasakan beban untuk menjaga kalian, tapi yo dilakoni, jadi nggak menyerah. Nah kita lihat hari ini kan banyak anak muda menyerah gitu kan, wah aku rasa sanggup urip bu, lah ngopo golek gawean ping 7 ditolak, ngelamar cawe wedok ping 2 ditolak, mentalnya udah seperti itu. Makanya generasi yang sekarang ini istilahnya generasi stroberi, disawang api, didemok melenyok, atau satos dengan. Yang istilahke para-para nika kula nggih mau melu-melu. Sadurunge enten generasi Z, enten generasi mungkin bar stroberi mboten mudeng, generasi kerupuk mlempem ya aneh gitu kan. Nah, maka nggih Nabi berjuang keras mempertahankan akidah dan menanggung beban berat untuk selalu menjaga kita semua agar terus selamat di atas keimanan. Maka tafsir ayat itu menunjukkan seorang yang mulia Muhammad SAW adalah orang yang sangat mencintai kita dan menginginkan keselamatan kita semua untuk bisa masuk surga bareng-bareng. Sampai Allah mengatakan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro. Orang-orang yang bertakwa itu nanti masuk surga bareng-bareng. Nah, makanya pentingnya bersama-sama membersamai kaum muslimin di atas keimanan dan ketakwaan itu, karena nanti masuknya bareng-bareng, mboten piyambak-piyambak. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW berusaha untuk menjauhkan umat dari perbuatan syirik sejauh-jauhnya. Dari mulai Nabi menasehati, melarang, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya, tempat perkumpulan, tempat rame-rame, jangan kamu kasih lampu kuburan. Dan Nabi mengatakan itu posisinya belum meninggal. Berarti ini kan sudah meling. Kalau ada kondisi-kondisi di mana nanti orang-orang itu ketika meminta kepada Allah enggak segera dikabulkan, padahal Allah sedang mencoba kesabarannya, dia kemudian mencari jalan-jalan yang lain. Delalah ya dicoba sama Allah genti, ternyata nek njaluk ning kuburan lho dongane langsung kabul. Makanya imannya kemudian melencong, harusnya minta langsung kepada Allah. Ayatnya jelas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, jawab aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kalau minta langsung kepadaku tak kabulkan loh. Tapi ya namanya dikabulkan oleh Allah tentu pakai hikmah. Orang ini nek njaluk saiki tak kei, mungkin sesuk wegah salat, nah maka diulur. Mungkin ngasihnya sebulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Bisa jadi dikabulkannya mboten pas jenengan, tapi dikabulkan ten putra jenengan. Barangkali jenengan misal nyuwun, ya Allah saya minta sugih, enggak apa-apa silakan. Ning delalah misal kita enggak sugih-sugih, bisa jadi mungkin putra jenengan yang sugih. Atau mungkin diganti yang lain, atau mungkin ditunda untuk jenengan di akhirat. Maka orang beriman nek ndonga niku kemungkinan cuma 3. Kalau enggak ditunda,
dikabulkan apa yang diminta, diganti apa yang lain yang menurut Allah lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi berusaha mati-matian menjaga kita jangan sampai berbuat kesyirikan. Sampai Nabi meling, kuburanku aja mbok apa-apake, kuburanku aja mbok gawe rame-rame, aja do ngumpul ning kuburanku, ora usah jaluk-jaluk, wis pokoke langsung ning Gusti Allah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW sangat menginginkan agar kita beriman dan selamat. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana beliau berjuang. Dari mulai berdakwah dilempari batu sudah pernah, digerujuk kotoran unta nggih nate, diidoni nggih biasa, dilokke wong edan nggih kerep, disebut penyair, penyihir nggih asring. Apapun dilakukan demi kebaikan kita dan selamatnya kita menuju jalan yang selamat, meninggalkan jalan yang gelap. Nah, tinggal tak niki ketika Nabi sudah wafat, Nabi sudah mengatakan tak tinggal nolo dua perkara. Nek kui kemudian mbok cekel maka kamu akan selamat, yaitu Quran dan Sunnah. Maka seorang muslim akan mengambil tinggalan Nabi SAW itu, bukan malah kemudian mencari yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga sangat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Makanya Nabi SAW itu kalau kepada orang beriman itu los. Sampai Nabi mengatakan, nek aku nganti duwe emas segede gunung Uhud, ndak akan tertahan pada diriku lebih dari 3 hari. Beliau langsung bagikan kepada kaum muslimin. Makanya nanti dalam konteks kurban, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah mengatakan, makanlah, simpanlah, makanlah, bagikan, kemudian simpanlah. Kemudian dalam riwayat yang lain, bahkan Nabi itu punya kambing banyak, itu suruh bagikan satu-satu dalam kondisi hidup. Saking suruh bagikan semua, niku sing bagi niku kok keturahan siji, iki nek ra tak tekokke ku ya pun ngedumke tak tekokke. Ditanyakan oleh Uqbah bin Amir, ya Rasul, sudah saya bagikan niki tinggal satu, tur alit pripun? Ya wis kuwi nggo kowe ndang belen kurbankan. Pramila dalam bab pembagian kurban, misal kita melipir ke kurban, itu enggak ada batasan khusus, enggak ada. Mau dibagi 2 boleh, sepertiga boleh, sesuai kesepakatan boleh. Bahkan sohibul kurban niku mboten kersa didumke kabeh nggih angsal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Nabi SAW juga melarang kita untuk menziarahi kuburnya dengan cara-cara tertentu. Padahal ziarah ke kuburan beliau adalah amal yang mulia. Nanti ada orang yang ngubengi kuburan, Nabi gak pernah nyontohkan. Nanti ada orang yang bawa bacaan-bacaan tertentu, Nabi yang gak pernah nyontohkan. Maka dalam Islam kalau jenengan ziarah kubur, niku nggih jenengan tinggal ke makam yang jenengan tuju, bisa di luarnya, bisa di depannya, monggo. Jenengan tinggal mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Udah, ucap salam tok. Makanya karena kuburan di Arab niku kan panas, gandeng panas mboten metu sukete. Jadi kuburane niku rata mboten enten sukete blas kecuali pas lagi ada hujan niku mungkin sukete medal. Makanya rata-rata nggih zaman dulu yang saya tahu wallahu alam itu ziarah itu dari luar pagar. Cuman ngucap salam tok, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahik, terus pundur, selesai. Tapi gandeng ten Indonesia niku iklimnya tropis, cuacanya lembab, sosok udan, nah metu sukete gitu kan. Maka jenengan menuju makam yang jenengan maksud kemudian bubuti suket nggih monggo, ndak apa-apa. Sehingga jenengan enggak perlu nyari bacaan tertentu, enggak perlu kemudian mencari ritual tertentu, nyumet-nyumet tertentu, enggak perlu. Jenengan cukupkan pada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah contoh yang terbaik. Dan insya Allah malah dongone niku tertuju langsung kepada orang-orang yang jenengan maksud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW melarang bahkan untuk terlalu sering ziarah kubur. Didik-didik ziarah kubur, didik-didik ziarah kubur. Nah, perlu programnya berminggu ziarah ke sana, ke sini, ke situ gitu kan. Maka itu bukan perkara yang baik. Maka yang terbaik adalah kalau memang panjenengan menuju satu tempat dan di situ ada makam-makam tertentu yang memang jenengan kenal, dan jenengan ziarah sumonggo. Atau misal tiba-tiba jenengan terfikir orang tua jenengan lalu kemudian jenengan agendakan untuk mendatangi, barangkali suketnya, rumputnya itu udah tinggi, jenengan mau bersihkan nggih monggo. Tapi nggak harus kemudian setiap hari, nggak harus setiap pekan, nggak harus setiap Jumat, nggak harus. Jangan dijadwalkan, Nabi nggak pernah jadwalkan. Maka ketika jenengan merasa
dunia ini sedang fitnah kita sedemikian rupa dan jenengan pengen ingat akhirat lah monggo ten kuburan. Makanya Nabi SAW meminta untuk banyak berziarah kubur dalam rangka mengingat maut, bukan cuman mau meminta sesuatu ke kuburan, tidak. Justru datang untuk mengingat maut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya dapati ada beberapa orang niku yang dia punya hobi niku nek mboten enten gawean niku ten kuburan, ngewangi duduk kubur. Raketan nggih mung napa lah gitu. Agar kemudian melembutkan hatinya. Bahkan sebagian ulama dulu itu kalau punya rumah, niku rumahnya di sisi tertentu itu di kamarnya itu dijublangke kuburan. Sesekali dia tidur di situ, ning mboten bendino, sesekali. Dan dia mengatakan ternyata panggonku somben yo ngene iki omongane. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu metodologi untuk melembutkan hati monggo. Tapi bukan berarti harus rutin mboten. Nggih, apalagi sampai dikhususkan. Pokoknya nek angger meh Ramadan nek running kuburan kok Ramadane enggak afdol, itu enggak ada nggih. Bebas. Adapun orang yang rumahnya jauh pas pulang kok pas sebelum Ramadan ke kuburan ya silakan karena memang ngepasti pas pulang. Nah, tapi kalau mengkhususkan itu enggak ada di dalam Islam. Kemudian yang keenam, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Biar rumah kita niku mboten sepi kaya kuburan. Termasuk membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran yang dibacakan di dalam rumah menyebabkan rumah itu tidak sepi, dan wabil khusus setan itu pergi. Ketika setan itu pergi, maka nggak akan mengganggu orang-orang yang di dalam rumah. Karena nanti prestasi setan terbaik kalau bisa memisahkan seorang suami dengan istrinya. Makanya nek kita ngobrol sama orang niku cerita apa wae bisa santai, tapi nek ning omah niku nek ngobrol karo bojo kadang ngomong sithik wae salah itu iso rame gitu. Dan itu di situ setan itu bumboni. Setan itu bumboni. Bahkan mungkin hal-hal yang sepele yang kita nggak kepikir itu bisa marai rame, di rumah itu bisa bikin rame. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, maka menyingkirkan setan dari rumah-rumah kita itu lebih baik, dan salah satu caranya adalah banyak-banyak sholat sunnah di rumah dan banyak-banyak membaca Quran di dalam rumah. Nek umpami jenengan saya umpami maca Quran kesel atau sholat sunnah kesel, lah jenengan kali leyeh-leyeh ngopi atau kemudian napa zikir atau sholawat tadi, nah, jenengan bisa nyetel murotal dirungokke, tapi nggih amun nyetel murotal terus ditinggal ning ndi ya ngoten ampun. Jadi didengarkan, disetel murotal yang baik. Bahkan ada beberapa rekaman itu murotal itu disampaikan atau dibacakan seayat terus ada terjemahannya. Nah niku nanggung saya jadi jenengan wah ayat iki maknane iki, ayat iki maknane ini, sambil duduk-duduk aja sambil santai. Bahkan Syekh Sholih Fauzan Al-Fauzan gitu ketika ditanya, "Syekh, bolehkah ketika saya mau tidur, saya nggak bisa tidur, bolehkah saya menyetel MP3 atau menyetel Quran murotal dalam rangka saya menuju tidur?" Kata beliau, "Boleh, bahkan itu bagus daripada dangdutan." Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak juga demikian, panjenengan bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Bahkan hari ini karena teknologi sudah sedemikian rupa, maka salah satunya bisa memanfaatkan apa yang tersedia. Jadi ampun napa malah nonton video-video aneh-aneh niku, malah raturu-turu gitu. Kemudian disebutkan lagi di sini yang nomor 7 kandungan dari bab ini, maka telah menjadi ketetapan para ulama terdahulu bahwa menyampaikan sholawat kepada Nabi SAW tidak perlu dilakukan di kuburan beliau. Artinya kalau kemudian nek pengen sholawatnya tekan dadak rono, maka yang bisa beramal itu ya cuma orang kaya toh, yang bisa umroh atau haji ke sana. Kan kasihan orang miskin. Makanya Islam itu tidak akan pernah melakukan dikotomi pengelompokan, orang miskin nggak bisa ini, orang kaya bisa itu gitu. Makanya kalau ada slogan orang miskin nggak boleh sakit, itu jane yo kula nek krungu jane yo lorati. Tapi ya sudahlah, itu ucapan mereka. Tapi dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam nggak ada syariat yang seperti itu. Ketika misal jenengan nggak mampu ke sana, memang nggak ada biaya ke sana, maka jenengan sholawat yang kathah di Indonesia nyampe ke sana. Sematan ugi ketika panjenengan punya duit, Nabi sudah mengingatkan apa? Man lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran walam yudohi, kok nggak mau kurban, fala yaqrabanna musholana, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ini menjadi ancaman, menjadi peringatan buat kita yang punya kemampuan kok nggak mau kurban. Tapi nek bener-bener ndak mampu, Bu, Pak, panjenengan kemudian rewang-rewang, bismillah aku ora mampu, aku tak rewang-rewang ae lah, melu nyecel-nyecel, melu mlastiki, melu nimbangi, melu beseti gitu kan. Maka insya Allah panjenengan juga mendapatkan pahala seperti sohibul kurban, bahkan luweh okeh. Ketika sohibul kurban itu mendapatkan pahala sebanyak kurban dia. Nek kurbannya nggih cuma satu nggih dapatnya satu. Artinya kan enten sohibul kurban berdekek kurbannya terus mulih kados kula ngoten to.
mergone kurbane diecer-ecer dene bingung kula janten pundi. Nah, maka dalam hal kula misal ten mriki nggih dapat pahalane nggih namung sing kula titipke niku. Kok kemudian jenengan mau kurban ra dedet, kemudian jenengan melu meceli, melu noto, melu macam-macam, maka jumlah sapi yang di sini dan kambing yang di sini yang dikurbankan pada hari kurban panjenengan mendapatkan pahalanya senajan ra dedet, kan? Makanya Islam itu kalau kemudian difahami dengan baik dan benar, insya Allah orang miskin itu tetap bisa bahagia walaupun tidak mampu berkurban. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Maka sholawat tidak dominasi orang kaya, orang miskin pun bisa, dan bahkan Nabi sudah mengingatkan dimanapun kamu bersolawat nyampe. Pramila panjenengan banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan, alasan dari pernyataan di atas adalah karena ucapan sholawat dan salam seseorang yang ditujukan kepada beliau pasti akan sampai kepada beliau walaupun orang itu berada di tempat yang jauh. Oleh karena itu tidak perlu lagi dengan cara-cara seperti yang disangka oleh sebagian orang yang ingin menyampaikan sholawat dan salam dari jarak yang dekat. Sampai ada yang kemudian nitip salam, Mas, arep umroh toh, aku titip ke salam ning Kanjeng Nabi nggih. Itu sebenarnya juga nggak perlu karena tidak ada satu riwayat pun sahabat itu seperti itu, tidak ada. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan cukup ucapkan sendiri dari jauh, bahkan dalam keheningan malam, dalam kekhusyuan jenengan beribadah, insya Allah itu lebih berfaedah dan lebih melembutkan hati dan meningkatkan keimanan. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan bab ini nomor 9, yaitu di alam barzah, Nabi SAW diperlihatkan dengan amalan umatnya yang mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya panjenengan ketika rajin bersolawat, maka ada peluang besar jenengan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga pelajaran dari bab ini, selain kita harus menjaga diri dari perbuatan kesyirikan, kita harus menjaga eksistensi keimanan di atas ketauhidan, kita juga diminta untuk tidak perlu mengagungkan kuburan, dan kita juga diminta untuk sering-sering bersolawat kepada Nabi SAW. Sehingga kalau ada orang yang menuduh nek kowe wegah solawatan berarti kowe anti solawat, itu salah. Mboten. Kita tidak solawatan dengan cara-cara yang aneh itu, tapi kita bersolawat dengan cara-cara yang sesuai sunnah, yang murah meriah, amalan sesuai sunnah, yang insya Allah barokah. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.